Shalom, terpujilah Tuhan untuk hari ini. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sejenak kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 7. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup masih Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Dan untuk memulai kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami akan melandasinya dengan firman-Mu. Berkati kami, berikan kami hikmat, agar kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan pada pagi hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 7. Firman Tuhan, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini, Jumat 4 Juli 2025 adalah memberi sebagai wujud iman. Memberi sebagai wujud iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang guru membawa sebuah gelas kosong dan mulai menuangkan air ke dalamnya. Awalnya gelas itu setengah penuh, lalu semakin penuh, hingga akhirnya air itu meluap dan tumpah di sekelilingnya. Guru itu kemudian berkata kepada murid-muridnya, "Gelas ini seperti hidup kita. Tuhan mengisi kita dengan iman, kasih, dan berkat-Nya. Jika menjadi seperti gelas yang terus diisi tetapi tidak pernah meluap, tapi jika kita membiarkan kasih dan berkat itu mengalir kepada orang lain, kita akan menjadi sumber kehidupan bagi orang banyak, mengalir dan menjadi berkat." Demikian perikop ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana ia mendorong mereka untuk melimpah dalam kasih dan kemurahan hati, khususnya dalam memberi kepada saudara-saudara
seiman yang membutuhkan. Paulus mengakui bahwa jemaat di Korintus kaya dalam berbagai hal, dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan, bahkan dalam kasih. Semua ini adalah karunia dari Tuhan yang terus dipertahankan dan dikembangkan. Paulus tidak hanya memuji mereka, tetapi juga menantang mereka untuk kaya dalam pelayanan kasih, yaitu dalam memberi dan berbagi terhadap sesama mereka. Kekayaan rohani harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama dalam menolong orang lain. Firman ini pun mengajak kita untuk memberi bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang sikap hati kita. Kasih yang sejati dinyatakan melalui tindakan nyata, bukan hanya sekedar kata-kata saja. Seperti Tuhan Yesus yang telah memberi segalanya bagi kita, kita juga dipanggil untuk berbagi dengan sesama. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita sudah kaya dalam pelayanan kasih? Seperti gelas yang meluap, mari kita hidup penuh dengan kemurahan hati, membagikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, agar orang lain pun juga merasakannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati kami Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus Engkau materaikan dalam mata iman percaya kami, bahkan kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang tua saudara-saudara kami yang boleh bersuka cita, untuk setiap keberhasilan, bahkan setiap berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Apapun bentuknya itu Tuhan, perlengkapi sukacita mereka. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam menjalani masa tua mereka, diberi kekuatan kesehatan yang baik. Anak-anak muda dalam menjalani masa muda dan setiap harapan-harapan mereka, kiranya boleh menata masa muda dengan baik, dan harapan cita-cita mereka Tuhan jawab menurut waktu yang terbaik dari Tuhan. Anak-anak Tuhan dalam masa pertumbuhan dan dalam pendidikan diberi hikmat kebijaksanaan, dan biarlah mereka terus giat dalam belajar. Suatu hari kelak mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses dan boleh menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala tugas, aktivitas, dan tanggung jawab kami. Diberkati setiap usaha, pekerjaan, dan rencana-rencana kami, Tuhan yang berperkara di dalam semuanya itu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati hari ini.